tahun ini penjualan di beberapa pedagang hewan kurban turun. Nah, kita akan berbincang pagi ini bersama Arif Bismartriandi, owner dari Saudagar Farm. Mas Arif, halo, selamat pagi. Halo Mbak Pascalis, Oke, pagi. ini thank you ya udah mau ngobrol-ngobrol sebentar. Pasti masih banyak pengiriman hewan kurban sebenarnya. Tapi aku pengen tahu dulu, kalau secara umum nih tahun ini penjualannya Hmm, gimana sih Mas Arif dibanding tahun-tahun sebelumnya, baik secara jumlahnya ataupun nilainya? Alhamdulillah sih buat tahun ini kita kalau untuk penjualan cukup naik ya kalau untuk di domba Mbak, tapi berbeda di sapi. Di sapi kurang lebih sama, hampir sama kayak tahun lalu lah gitu, naiknya nggak signifikan. Kalau di domba cukup naik dari secara jumlah maupun dari omsetnya juga gitu. Mungkin karena banyak yang udah berkurban di luar ya karena COVID sudah selesai, mungkin masa pandemi udah menurun. Hmm, ini kalau sapi turunnya berapa banyak, Mas Arief? Eh, Kurang lebih sekitar 10% kalau sapi ya. Oke. Tapi kalau kalau domba naik 20%-an. Oh, berarti domba emang kan kecenderungannya domba ini harganya lebih murah ya dibanding sapi, sehingga Iya, apakah yang membuat akhirnya pembeli lebih memilih membeli untuk berkurban domba begitu? iya mungkin kurang lebih kayak itu ya Mbak. Mungkin lagi sekarang kan Idul Adha bertepatan sama pas anak-anak mau masuk sekolah juga Hmm, kan, hmm. mereka pada mau naik kelas, mungkin ada keperluan lain, mungkin para konsumen tuh pada pos-posin uangnya ke kebutuhan yang lain kayak gitu. Oke, tapi kalau harga ada kenaikan nggak, baik itu sapi maupun domba? Ada. Kalau sapi harga cukup naik karena kita dari tahun lalu kan peternak ada wabah PMK Hmm. gitu. Lalu lanjut ada wabah LSD juga, jadi lagi ada wabah. Jadi harga sapi itu naik karena sapi sehat itu cukup susah perawatannya sudah didapat lah, kurang lebih seperti itu. Walaupun alhamdulillah pemerintah cukup cepat tanggap untuk apa ya, membantu kita peternak untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Kalau untuk domba cukup naik signifikan juga Hmm. gitu. Oke, ini kalau kalau sapi kan tadi karena itu ya ada penyakit, ada wabah tahun lalu, jadi perawatannya cukup mahal. Ya, Nah, kalau domba kenapa Mas kenaikannya? kalau domba kalau menurut kami karena pertama domba itu jarang, kita tuh banyaknya pada penggemukan, jadi mereka jarang yang breeding atau pembiakan sehingga bibitnya habis gitu. Nah, jadi bakalannya jadi susah. Jadi akhirnya harganya naik gitu. Tapi sekarang peternak juga banyak yang udah mulai aware terkait breeding domba gitu sih. Cuma ya mungkin kalau breeding kan hasilnya akan lebih lama dibandingin fattening kan. Oh, oke, oke, oke. Ini kalau kenaikan harganya seberapa banyak sih Mas, baik itu sapi maupun domba? Kalau ditaruh jadi konversi jadi persentase kurang lebih kalau domba naik bisa hampir 10%-an ya Hmm. gitu. Kalau sapi tergantung ukurannya Mbak. Kalau yang kecil-kecil cukup naik, sama yang gede-gede cukup naik. Yang jumbo-jumbo, yang 1 ton kayak gitu, Hmm. cukup signifikan naiknya. Kalau kalau sapi 10% juga kah kenaikannya? Kalau yang jumbo bisa lebih dari 10% Mbak, Oh, karena oke. harganya tergantung gimana kondisi sapinya kan. Jadi semakin besar sapinya, kenaikan harganya juga makin tinggi ya? Betul, semakin ganteng sapinya gitu, semakin gede harganya semakin tinggi. Ah, oke, oke. Nah, tadi Mas Arief juga cerita soal breeding domba. Ini boleh dijelasin sedikit nggak sebenarnya perbedaannya apa sih dan keuntungan buat para peternak tuh apa kalau dari breeding domba itu? Oh ya, kan kalau di domba ada dua itu ya, ada breeding ada fattening. Yang paling banyak pelaku peternak itu banyaknya fattening karena perputarannya lebih cepat dan risikonya lebih minim. Nah, kalau breeding itu pembiakan, Mbak. Jadi kita beli sepasang gitu, kita punya sepasang, dibiakin Hmm. berkembang, dan itu ada waktunya kan kayak misal orang hamil berapa bulan gitu. Domba kan kurang lebih total bisa kurang lebih sampai bisa beranak lagi 8 bulan mereka satu periodenya. Nah, jadi banyak yang nggak terlalu berminat dulu. Nah, tapi Hmm. sekarang kami sadar kalau breeding itu penting. Karena kalau dengan breeding kita punya hasil bakalan anakannya nanti jadi bakalan untuk fattening sendiri, jadi harganya bisa kami kontrol supaya bisa tetap terjangkau seperti itu Mbak. Oke, tapi kalau buat penjual sebenarnya lebih apa ya? Ini kan waktunya lebih panjang, lebih tidak Hmm. menguntungkan nggak sih sebenarnya?
atau karena bisa dikontrol tadi malah jadi lebih nguntungin? Karena sebenarnya kalau nguntungin jelas lebih nguntungin, Mbak. Cuma kan karena namanya bisnis makhluk hidup ada resiko ya, ada resiko tentang kematian, kesehatannya, perawatannya. Nah itu banyak yang pelaku peternak enggan untuk memilih itu gitu. Walaupun pemerintah juga banyak menggalakkan ada minimal ayo breeding gitu. Jadi misalnya dalam satu peternakan kalau bisa misalnya kapasitas 100 ekor, 10 ekor minimal 10%-nya breeding seperti itu. Oke. Ini kalau kalau di sini banyak pembelinya dari mana sih Mas lokasinya? Kalau kami pengirimannya Jabodetabek, lokasi farm kami di Cianjur di dekat Istana Cipanas. Tapi karena kami ownernya tim saya bertiga itu orang Jabodetabek, jadi pengiriman kita 90% Jabodetabek. Kami penjualan 95% online. Oke, Gitu. nah ini yang banyak beli adalah orang per pribadi gitu Mas atau yayasan dan lembaga? Karena kan sekarang juga banyak orang bisa beli melalui misalnya lembaga pengumpul dana gitu. Saya mau beli di sana, Mm, mm. lalu mereka yang mengurus gitu. Nah ini kalau di Saudagar Farm yang lebih banyak beli pribadi atau mereka yang melalui yayasan dan lembaga? Sama sih, tapi kalau paling banyaknya untuk yang pribadi atau perorangan ya, karena kami melayani penjualan retail door to door kan sejabodetabek, Bandung, Sukabumi. Jadi mereka ngerasa, oh biasanya mungkin biasa beli di pinggir jalan di lapak, ini bisa beli di peternakan langsung walaupun lokasinya jauh gitu, misalnya di Cianjur dari Jabodetabek, tapi mereka bisa lihat katalog online segala macem. Nah mereka pesan kayak gitu untuk yang perorangan. Instansi dan perusahaan juga ada beberapa kok. Oke, tapi masih banyak nggak sih Mas yang datang ke lokasi bener-bener ngeliat hewannya seperti apa, sehat atau tidak, itu masih banyak nggak jumlahnya? Kalau yang di Saudagar karena pelayanan udah kita provide dari tahun 2017 sejak berdiri itu online, jadi by foto, by video, di kita 5% doang Hmm. paling Mbak. Gitu. Dan rata-rata itu kayak kerabat, relasi, atau pelanggan yang emang pengen main refreshing ke farm kami kayak gitu. Sisanya by online semua. Oke, dan emang udah itu sudah menjadi apa ya bisnis kepercayaan karena ini kan Betul. masalah kurban, jadi tentu apa yang diminta oleh konsumen menjadi penting dengan kepercayaan yang diberikan oleh Saudagar Farm begitu. Betul. Oke, Mas Arief terima kasih ngobrol-ngobrolnya pagi hari Ya, ini. Sehat selalu, sampai ketemu lagi Mas Arief. siap. Makasih Mbak Pascali. Thank you. Dan saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-58 harian Kompas, keluarga dan karyawan mengunjungi makam pendiri Kompas Gramedia, Jakob Utama dan PK Oyong. Jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi segera kembali.